Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Eri Butawandi di Serbuk Senin Berbuku. Nah, seperti biasa di malam Selasa ya, mulai pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Radio Kota Batik pastinya. Nah, Serbuk bisa Anda simak hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Semoga aja kabarnya baik-baik saja dan pastinya ya berbahagia bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda cintai dengan sepenuh hati, dengan ya pokoknya nama-nama yang selalu mengisi hati Anda. Ya, seperti biasa. Kalau di Serbuk itu ada yang namanya pembacaan buku ya. Jadi selama 2 jam ke depan saya akan bacakan buku kepada Anda. Nah, Anda bisa nih ikutan kasih tanggapan terhadap buku yang saya baca nanti ya. Nah, soal lain-lain, oh iya, kemarin itu saya dapat komen dari salah seorang kawan. Tapi saya anggap sih ini adalah apresiasi ya. Dia mengatakan bahwa wah, kalau ngikutin acara Serbuk itu kayak ngaji kitab katanya. Ya, apapun itulah ya. Ya, apa ya, persepsi orang bisa macam-macam dan saya kira bagi saya itu adalah sebuah apresiasi yang diberikan kepada program siaran literasi Serbuk ini. Nah, semoga aja ini bisa menjadi inspirasi buat kita, buat Anda, buat saya ya, untuk selalu berupaya ya, syukur-syukur mengalokasikan waktu ya untuk membaca buku. Setidaknya paling enggak ya 1 hari itu setengah jam lah atau 15 menit deh. Cukup lah itu untuk sedikit refresh ya. Wah, kenapa sih membaca buku itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ini ada kaitannya dengan nantinya dengan ini nih supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang kita tonton setiap saat di media sosial kita ya, di mana, baik itu di TikTok, di IG, di Facebook, apapun itu pokoknya di semua platform ya. Segala sesuatu bisa sangat mungkin memengaruhi cara berpikir kita, apalagi kalau sudah menjadi langganan apa ini, Drajin. Waduh, Anda CEO ya? Anda sedang menyamar ya? Polanya sama ya. Tapi kenapa ya masih saja ditonton? Nah, itu dia. Ya bisa jadi karena ada kecanduan kali ya. Baik. Apa sih buku yang mau saya baca untuk malam hari ini? Masih sama bukunya, buku karya Kazuo Murakami, judulnya Switch On Switch Off ya, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda, hidup kita ya. Ya, kemarin sudah 3 bab ya, minggu yang lalu bab ketiga sudah selesai saya bacakan untuk Anda. Nah, malam hari ini saya akan membacakan kepada Anda bab terakhir. Ya bener ya. Bentar. Saya agak ragu-ragu nih. Beneran gak nih bab terakhir? Tiwas saya ngomong bahwa ini bab terakhir, ternyata masih ada 1 bab lagi misalnya. Ya benar. Ini adalah bab terakhir dari buku karya Kazuo Murakami yang judulnya Switch On Switch Off, menghidupkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Nah, aduh ini saya mau nge-live TikTok agak ribet nih. Sorry ya, bentar ya. Nah, kemarin sudah saya bacakan di bab ketiga ini bagaimana kemudian Kazuo Murakami mencoba menceritakan spirit orang-orang Jepang yang akhirnya kembali pada gagasan-gagasan atau ide masa lalu mereka, bahwa mereka punya upaya struggle atau bertahan hidup, berjuang untuk memperbaiki keadaan. Nah, dan itu baru mereka sadari ketika mereka atau orang-orang Jepang ini berhadapan dengan yang namanya bencana gempa bumi yang besar di Jepang. Nah, itu mengubah cara pola hidup, pola pikir yang tadinya nih ya,
Mereka ini sudah kadung asik nih dengan gaya atau cara berpikir modern yang kebarat-baratan, yang materialisme ya. Nah, sekarang dengan kejadian itu rupa-rupanya mengubah cara mereka berpikir, dan rupa-rupanya agaknya nih ya, sudah mulai beralih ke dunia spiritualitas. Nah, itu pula yang agaknya dilakukan oleh Kazuo Murakami dalam berbagai penelitiannya. Nah, malam hari ini saya akan membacakan bab keempat atau bab terakhir dari buku karya Kazuo Murakami ini, yang diberi judul babnya Kehidupan Tak Bisa Diremehkan. Nah, apa ya kira-kira yang dimaksud? Oke, sudah siap untuk menyimak? Nah, sebelum menyimak, saya ingin tahu dulu nih, siapa malam hari ini yang sudah hadir ya di ruang dengar Anda. Boleh dong kasih presensi dulu, dikirim lewat WA 0855420912. Siapa nih? Iya, oke. Saya sambil nunggu presensi ya. Yang malam ini pengen ikut kuliah, woi kuliah lagi, enggak sih, hanya baca buku aja ya. Saya tunggu atensi Anda di 0855420912. Baik, saya langsung saja ke bab 4 dari buku karya dari Kazuo Murakami yang judulnya Switch On, Switch Off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Kehidupan tak bisa diremehkan, itu judul di bab 4 yang ditulis oleh Kazuo Murakami. Kehidupan adalah perkara yang syarat misteri dan mukjizat. Itu subbab pertamanya. Nah, segera setelah bencana gempa besar di Jepang Timur, kita sering mendengar kata di luar perkiraan dari mulut para ilmuwan. Ini bisa kita sebut sebagai pernyataan kekalahan sains terhadap alam dari para ilmuwan itu sendiri. Di kancah dunia penelitian mengenai gempa, Jepang menduduki standar yang sangat tinggi tingkatannya. Meskipun demikian, ilmuwan gempa menyatakan tak memperkirakan yang setinggi itu. Karena itu, sekaya apapun pengetahuan dan setinggi apapun teknologi yang kita miliki, di alam semesta dan bumi ini masih banyak permasalahan yang tak dapat dipecahkan oleh sains. Ini menarik, pernyataan Kazuo Murakami ini sebagai pengakuan ya bahwa ilmu pengetahuan memiliki batas yang sangat-sangat terbatas. Saya lanjut ke paragraf berikutnya. Hal ini juga berarti para ilmuwan termasuk saya harus bercermin pada kesalahan yang menyakitkan ini dan menanamkan di benak akan keberadaan batas kekuatan sains. Usia bumi ini sudah mencapai 4.600 juta tahun. Dibandingkan dengan itu, manusia dan teknologi yang kita bangun selama ini, jika dibulatkan pun umurnya hanyalah beberapa ribu tahun. Dengan umur pengetahuan sependek itu, kita merasa telah mengerti cara kerja dan struktur alam dan bumi. Inilah yang dinamakan kesombongan. Kita mengira telah memahami alam walau kita tidak mengerti sebagian besar darinya. Tidakkah Anda setuju? Kebodohan ini harus kita evaluasi dan perbarui dulu. Baru kita mulai lagi perjalanan sains kita. Demikianlah pikiran saya setelah terjadi bencana gempa tersebut. Sebanyak itulah misteri dalam cara kerja alam ini. Sains adalah ilmu untuk menjelaskan hukum alam, tetapi sebagai ilmu, ia masih belum matang. Dan di dalam perputaran roda alam, banyak sekali hal yang tak dapat dipecahkan oleh sains. Kalau kita batasi bahasan hanya pada biologi sekalipun, misalnya kasus persentase bayi yang lahir apa adanya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing akan menjadi kira-kira separuh.
Tak mungkin muncul kejadian lebih banyak terlahir satu jenis kelamin saja yang meruntuhkan keseimbangan. Dan lagi, pada suatu pasangan suami istri hanya terlahir bayi perempuan. Di pasangan lain terlahir hanya bayi laki-laki. Meskipun deviasi pada level individu seperti ini bisa terjadi, pada tataran keseluruhan spesies, distribusi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sempurna menjadi separuh. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Karena jika keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan hilang, kelanjutan anak cucu kita akan mengalami krisis. Memang seperti demikianlah keseimbangan umat manusia. Kalau begitu, pada dasarnya seperti apakah hukum yang mengatur program keseluruhan spesies tersebut? Pengetahuan dari sains hanyalah sampai di situ. Bahkan, sebelum membicarakan itu semua, pada dasarnya kelahiran makhluk hidup itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Menurut ilmuwan biologi evolusioner Motoh Kimura, kemungkinan satu sel hidup terlahir di alam semesta ini setara dengan kemungkinan seseorang menang lotre 100 juta yen sebanyak 1 juta kali berturut-turut. Sebuah angka yang sangat ganjil. Meski begitu, tubuh manusia memiliki sel hidup sebanyak 60 triliun. Makhluk hidup adalah benda yang sangat penuh berisi keganjilan. Bisa kita sebut sebuah gerombolan besar dari keajaiban. Dan lagi, yang bertanggung jawab atas kinerja makhluk hidup tersebut, informasi genetika pada manusia terdiri dari sekitar 3,2 miliar huruf kimiawi basa. Tetapi huruf-huruf itu hanya ada 4 jenis. A. Adenin, T. Timin, C. Sitosin, dan G. Guanin. Dengan demikian, jumlah banyaknya jenis urutan huruf yang bisa kita dapat darinya adalah 4 dikalikan dengan 4 sebanyak 3,2 miliar kali. Angka yang sangat fantastis. Di antara kemungkinan yang sangat besar dan membuat kita terpaku ini, ada satu kombinasi urutan gen yang melahirkan Anda dan saya, dan orang-orang lain tentunya. Kombinasi-kombinasi ini dibagikan ke semua manusia yang ada di muka bumi, tersimpan dan ditulis sebagai informasi intrinsik yang membedakan antara seseorang dan orang lain di dalam DNA. Oleh karena itu, ciri khas, wajah, kepribadian, bentuk badan, sidik jari manusia manapun adalah hanya satu dan miliknya sendiri. Di muka bumi ini tak ada satu manusia pun dari zaman kapanpun dari dulu hingga saat ini yang sama persis dengan Anda, kecuali kembaran Anda dari sel telur tunggal. Sungguh sebuah misteri. Pembedaan yang sangat teliti dalam skala yang sangat raksasa itu hanya dilaksanakan dengan urutan 4 buah huruf. Dengan demikian, sebanyak apapun ilmu yang dikumpulkan oleh sains, makhluk hidup yang merupakan sekumpulan keajaiban itu tak akan pernah bisa ia ciptakan. Meski kita bisa menciptakan mesin kopian yang mendetail seperti sel punca, kita tak bisa menciptakan kehidupan mentah. Sel E. coli satu saja pun pasti tak akan bisa kita buat dari nol. Kehidupan Anda dulunya tercipta dan kini Anda menjalaninya. Itu sendiri sudah merupakan sebuah mukjizat. Makhluk hidup merasa kehidupan itu adalah sesuatu yang sudah jelas dan diterima apa adanya. Padahal masih sangat banyak misteri tentang kehidupan. Kehidupan itu sendiri sudah suatu misteri yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat hebat. Bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oke, itulah bab keempat pada subbab pertama.
Saya akan lanjutkan pembacaannya, tapi karena saat ini kita akan menantikan kumandang azan waktu Isya untuk wilayah kota Pekalongan dan sekitarnya. Mari kita jelang sama-sama kumandang azan waktu Isya untuk wilayah kota Pekalongan dan sekitarnya. Saya akan kembali setelah beberapa yang mau melintas ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.